Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita di jalan sekarang menuju sirkuit Mandalika di hari pre-practice day untuk ACT lengkap, kemudian untuk World Superbike dan juga World SSP ya tentunya. Nah, sekarang kita berada kita udah baru sampai bandara ini guys. Seperti ini suasananya. Ya, suasana depan bandara ya masih terlihat traffic yang sangat lancar kita bilang, walaupun barusan ada penyekatan juga ya di persimpangan Batu Jai yang ada di sisi barat bandara, namun tidak dapat saya record barusan. Ya, kita akan melihat ke arah sirkuit juga ya, seperti apa penyekatan yang bisa kita lihat. Ya, suasana di depan bandara ya, di bundaran yang merupakan gerbang dari bandara internasional di sini. Jadi teman-teman udah nggak asing lah untuk suasana di sini. Ya, seperti yang terlihat ada Bulumbol ya. Tidak lain di sini ada My Pertamina, ada Telkomsel, lalu ada Bank NTB Syariah juga ya. Ini bundaran yang terkoneksi dengan gerbang bandara, kemudian ke arah Mandalika sendiri. Nah, di sini ada penyekatan, jadi khusus yang mau lewat ke arah sirkuit Mandalika ya, kita melihat di sini penyekatan oleh Bapak Kapolri ya, dari kepolisian maksud saya. Jadi ada penyekatan khusus buat yang mau hadir di Mandalika. Ya, antrian di sini untuk masuk ke dalam kawasan Mandalika ya. Tentunya dikhususkan buat kendaraan yang VIP. Ya, seperti itulah teman-teman penyekatan untuk barusan sebuah unit mobil yang belum tentu merupakan panitia dari penyelenggaraan SBK di sirkuit Mandalika. Jadi perlu ada negosiasi dan ya entah seperti apa ya untuk perizinan masuk menggunakan jalur bypass. Jadi untuk bypass sendiri akan difungsikan oleh bis-bis atau kendaraan-kendaraan dari panitia maupun para pekerja yang masih mengoptimalkan kondisi dari bypass yang menuju ke arah Mandalika ini. Nah, jadi penyekatan ini akan dilakukan oleh jajaran kepolisian ya sampai di tanggal 21, bahkan sampai di tanggal 22 untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan di beberapa titik terkait dengan untuk gelaran suksesnya di Mandalika untuk SBK sendiri. Jadi kita akan melihat nanti ke arah Mandalika, dan di sejumlah titik di sini juga tetap dijaga oleh aparat ya untuk kelancaran dari lalu lintas terutama itu khususnya ya. Ya, kita sudah melewati paket 1 Mandalika. Ini adalah paket yang kedua dan masih terlihat penjagaan juga di beberapa titik ya teman-teman. Ya, jadi penjagaan ya di sepanjang bypass terus dilakukan ya di 17 km lebih. Kemudian di kawasan Mandalika sendiri ya penyekatan ada di 13 titik, sudah kita bagikan di video-video sebelumnya. Jadi buat kalian yang ingin melintas ke arah sirkuit Mandalika perlu diketahui selain penyekatan di sepanjang bypass dan penyekatan juga di sejumlah 13 persimpangan di Mandalika area sendiri ya. Di sisi barat sirkuit itu ada sekitar 8 lokasi penyekatan, kemudian di titik sirkuit ada 3 lokasi, kemudian di timur sirkuit juga ada 2 lokasi. Nah, itu pun semua persimpangan maupun pertigaan yang arahnya tertuju kepada sirkuit Mandalika, teman-teman. Nah, di sini penyekatan juga teman-teman yang ada di bypass Bel Mandalika. Jadi hari ini sampai hari Minggu kemungkinan tidak ada lagi keramaian-keramaian yang akan melakukan selfie atau melakukan eksistensi di pelang bypass Bel menuju ke arah Mandalika. Ya, termasuk di titik 13 km di sini untuk area Bukit Menangis juga ada penjagaan biar terkendali ya dari lalu lintas atau manajemen rekayasa lalu lintasnya.
Ya, selain itu juga untuk kelanjutan dari proyek bypass di sini, yang mana kita tahu kiri kanan bukit ini merupakan jalur lambat yang akan dituntaskan. Namun di minggu ini ya, untuk ditiadakan dulu atau jeda sementara dulu pengerjaan dari proyeknya supaya memperlancar lalu lintas terutama ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk di kawasan Mandalika, yang mana sirkuit sendiri berada di belakang bukit yang terlihat di depan kita ini. Ya, dari kilometer 17 bypass Mandalika juga dikondisikan sudah nyaman dan leluasa, bisa dilalui oleh ya para penonton maupun pengunjung acara gelaran WSBK. Ya, welcome to Mandalika teman-teman. Di sini kita akan berbelok kanan langsung menuju ke kawasan VIP dari sirkuit sendiri ya. Parkir timur juga sudah ditata rapi seperti ini. Ya, seperti ini kita akan melakukan penyekatan dulu. Ya, di sini jadi teman-teman agak ketat ya, tapi mantap lah untuk kelengkapannya. Ya, ya sempat ini ya, tapi istilahnya terinvestigasi bukan ya, tapi ditanya gitu ke arah mana, dan ya kita ini panitia penyelenggaraan WSBK bisa lolos masuk ke kawasan VIP begini. Ya, pemandangan yang bagus ya untuk gelaran WSBK, cuaca yang oke maksud saya. Nah, jadi penyekatan di beberapa titik ya mantap dan ketat ya, ketat dan mantap gitu. Ya, kita berada di sisi timur sirkuit, terlihat satu unit di derek ini sepertinya mengganggu ya tadi parkirnya, dan ya kantor PP di depan sini sudah siap untuk kita masuki untuk kawasan sirkuit sendiri. Ya, suasana pagi ini di kawasan sirkuit Mandalika teman-teman yang ada di sisi utara ya begini, penjagaan yang super mantap dan ketat. Kecuali penonton ataupun pengunjung yang sudah membeli tiket ya, yang akan bisa mengakses kawasan sini untuk sementara, dan ya otomatis beberapa pekerja juga. Ya, kemudian di sini kita melihat beberapa volunteer juga ya akan membantu di gelaran ACT lengkap, kemudian acara WSBK sendiri di sirkuit Mandalika tentunya ya. Oke, kita akan memasuki kawasan langsung di dalam sirkuit sekarang. Sirkuit sudah terlihat, dan gerbang dari Pertamina ini untuk ya untuk penonton nanti yang menggunakan shuttle bus. Jadi kita akan belok ke arah kiri sekarang. Ya, ada landmark Pertamina di sini Mandalika ya teman-teman. Dan penjagaan yang sangat mantap dan ketat terus untuk melancarkan lalu lintas dan sebagainya di sini. Ya, jadi kita akan masuk lewat kiri sekarang di sini untuk gerbang utama ke VVIP teman-teman. Ya, kita sudah di dalam di kawasan VVIP. Kita akan mengambil lokasi parkir dulu. Ya, selamat datang di sirkuit Mandalika teman-teman ya. Oke, kita di area parkir sekarang teman-teman.